Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu lebih tepatnya pertemuan 15, untuk melengkapi tugas saya, yaitu tugas lebih tepatnya ulangan akhir semester, yakni saya akan membuat video mengenai pengembangan electronic learning atau pembelajaran online. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkhususnya teknologi informasi, banyak membawa dampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan di masa sekarang atau di masa ini. Baik itu pendidikan formal, informal, ataupun pendidikan non formal, dapat menikmati fasilitas teknologi, informasi dari yang sederhana sampai kepada yang paling canggih. Teknologi komputer dan internet, mulai dari perangkat lunak maupun perangkat keras, memberikan banyak sekali tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran para peserta didik. Keunggulan yang ditawarkan pula bukan saja terletak pada faktor kecepatan untuk mendapatkan informasi, namun juga fasilitas multimedia yang dapat membuat belajar lebih menarik melalui visual secara interaktif. Sebelum kita membahas atau melangkah lebih jauh tentang electronic learning, alangkah lebih baiknya jika kita membahas terlebih dahulu apa sih pengertian e-learning. Jadi, pengertian electronic learning atau dalam bahasa Indonesia yaitu pembelajaran online adalah pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. E-learning merupakan aplikasi internet yang dapat menghubungkan antara pendidik dan juga peserta didik dalam sebuah ruang belajar online. Itu adalah menurut pendapat dari Prakoso tahun 2005. Baik, kita langsung masuk ke dalam pembahasannya, yakni yang pertama yaitu mengenai prinsip e-learning dan manfaat e-learning. Pada prinsipnya, e-learning dalam pembelajaran komputer adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, tercipta untuk mengatasi keterbatasan antara pendidik dan peserta didik, terutama dalam hal ruang dan waktu. Yang kedua, yaitu pendidik dan peserta didik tidak harus berada dalam satu dimensi ruang dan waktu. Yang ketiga, yaitu proses pendidikan dapat berjalan kapan saja. Yang keempat, yaitu merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, serta pelatihan secara online. Yang kelima, yaitu menyediakan seperangkat alat yang bisa memperkaya nilai belajar secara konvensional, sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan global. Yang keenam, yaitu prinsip belajar siswa aktif atau student active learning. Prinsip belajar atau participatory atau participation learning. Prinsip mengajar yang reaktif atau reactive teaching. Adapun manfaat e-learning, yaitu pada dasarnya pembelajaran bisa melalui electronic learning. Di antaranya manfaat tersebut sebagai berikut. Apa itu, Kak? Ada 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, yaitu bertambah interaksi pembelajaran antara pendidik, peserta didik, dan instruktur. Yang ketiga, apa, Kak? Yang ketiga yaitu menjangkau peserta didik secara luas, mengakses materi secara global. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mempermudah penyempurnaan materi pembelajaran secara periodik. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu internet dan juga pembelajaran. Era industri telah bergeser menuju era informasi. Hal ini dapat dilihat dengan betapa cepatnya informasi berubah. Bisnis yang ada kini bukan hanya berbasis pada proses produksi, tetapi juga bagaimana menguasai informasi yang ada untuk meraih segmen pasar sebesar mungkin. Perkembangan ini tak lepas dari perkembangan teknologi yang ada, yang kemudian disebut teknologi informasi atau TI. Dan internet merupakan salah satu bentuk perkembangan informasi. Teknologi internet mengemuka sebagai media yang multirupa. Komunikasi melalui internet bisa dilakukan secara interpersonal, misalnya email dan chatting.
atau secara massal yang dikenal dengan one-to-many communication, misalnya mailing list. Internet juga mampu hadir secara real-time audiovisual seperti pada metode konvensional dengan adanya aplikasi telekonferensi. Internet sebagai media pengajaran dengan karakteristik yang khas sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai media interpersonal dan massal. Yang kedua yaitu bersifat interaktif. Yang ketiga yaitu memungkinkan komunikasi secara sinkron maupun asinkron atau tertunda. Teknologi informasi atau TI menunjang peserta didik yang mengalami keterbatasan ruang dan waktu untuk tetap bisa menikmati pengajaran. Metode talk and chat dapat diidentifikasi dalam bentuk komunikasi melalui email, mailing list, dan chatting. Mailing list dapat dianalogkan dengan usroh di mana pakar akan berdiskusi bersama. Metode ini mampu menghilangkan gap antara pakar dengan peserta didiknya. Suasana yang hangat dan non-formal pada mailing list ternyata menjadi cara pembelajaran yang efektif. Internet bukanlah pengganti sistem pengajaran, melainkan lebih bersifat suplemen dan pelengkap. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu aplikasi internet untuk mengajar. Ketika memutuskan untuk menerapkan distance learning, yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami model CAL ditambah CAT. Apa itu CAL dan CAT? CAL atau Computer Assisted Learning dan CAT Computer Assisted Teaching, yang akan diterapkan beberapa model CAL dan CAT diantaranya. Yang pertama yaitu Learning Management System atau LMS. LMS ini sama halnya yang diterapkan dengan universitas tercinta kita, yaitu Universitas Negeri Makassar, seperti LMS Syamok. LMS merupakan kendaraan utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Karakter utama LMS adalah pengguna yang merupakan pengajar dan peserta didik, dan keduanya harus terkoneksi dengan internet untuk menggunakan aplikasi ini. Apa itu yang kedua, Kak? Yang kedua adalah Computer Based Training atau CBT dan Course Authoring Patient atau CAP. CBT adalah seperangkat lunak online untuk proses pembelajaran secara lokal pada masing-masing komputer peserta didik. Perangkat lunak ini juga bisa diterapkan secara online. Yang ketiga yaitu Java Development Tools atau JDT. JDT adalah lingkaran di mana peserta didik dapat memperoleh pengalaman praktis dalam menggunakan bahasa pemrograman Java atau hands of experience. JDT umumnya dipasang secara offline pada masing-masing peserta didik. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu membangun electronic learning dengan Moodle. Lantas muncul suatu pertanyaan, apa itu Kak yang disebut dengan Moodle? Moodle adalah sebuah paket perangkat lunak yang didesain untuk membantu pendidik dalam membangun pelatihan, kursus, pendidikan online yang berkualitas berbasis internet. Moodle termasuk dalam model CAL ditambah CAT atau Computer Assisted Learning ditambah Computer Assisted Teaching yang disebut Learning Management System atau LMS. Moodle dikembangkan dengan menggunakan lisensi open source atau LOS, sehingga sangat menguntungkan bagi kita yang berada di negara berkembang untuk alasan menghemat biaya. Moodle sebagai salah satu mesin untuk membangun sebuah pendidikan online atau electronic learning. Moodle dapat langsung bekerja tanpa modifikasi pada Unix, Linux, Windows, Mac OS X, dan network. Dalam video ini, saya memiliki suatu kesimpulan mengenai pengembangan electronic learning, yaitu pendidikan yang mungkin tersedia di abad ke-21 yaitu sekarang, yaitu cyber atau electronic learning, yang merupakan belajar atau pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer dan atau internet. E-learning adalah pendekatan pembelajaran melalui perangkat komputer yang tersambung ke internet, di mana peserta didik berupaya memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Fungsi
Fungsi utama internet adalah media untuk berkomunikasi dan pertukaran informasi, yaitu email memungkinkan kita mengirim surat dan file jenis lain kepada para pengguna internet. Fasilitas internet yang paling terkenal adalah www atau www atau kepanjangan dari World Wide Web, adalah bagian internet yang relatif baru, sedangkan fungsi seperti mengirim dan menerima electronic mail. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai pengembangan electronic learning. Semoga para pendengar yang mendengarkan video ini dapat mengambil manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.